Assalamualaikum. Salam. Ayo, silakan dulu aja. Ya, aduh. Lagi ngapain, Bang Tung? Oh, boleh buka masker kan? Oh iya. Bapak udah divaksin? Udah, Alhamdulillah. alhamdulillah udah Oh, 2 kali. Udah aman ya? Udah aman sekarang. Kita buka aja ya, biar ngobrolnya. Iya. Kayak yang ada dipikirkan gitu oleh Pak Tung, lihat raut mukanya. Iya nih, ada pengujian kasus nih, sebuah Oh. masalah gitu, Ayun. Ini mungkin Bapak juga bisa membantu ya, memberi tanggapan pada kasus ini. Ya, ini ada sebuah kasus, Pak. Namanya kasus Bu Tati ya. Oh, iya. Bapak tahu Bu Tati? Iya, tahu Bu Tati Yang guru kelas 5 ya itu. Nah, Bu Tati itu kan guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja kita juga ya. Sama dengan saya guru kelas 5, cuman kelasnya paralel gitu kan. Saya berdampingan dengan Bu Tati ya. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis kan ada di ruangan sebelah ruangan kelas saya gitu ya. Jadi kedengaran ya kalau ada pembelajaran apa-apa. Nah, Ibu Tati terkenal, kan kita kenal Ibu Tati itu orangnya disiplin, Ya, bagus benar. dalam mendidik. Prestasi anaknya pun kan bagus-bagus, ya. tapi agak cenderung galak gitu kan ya, agak cenderung galak. Nah, pada sisi lain kepala sekolah dan juga kita ya, termasuk rekan kerjanya menghargai gitu kan terhadap kepada Bu Tati gitu ya, kerjanya bagus. Nah, tapi di suatu hari ya kemarin ya, saya kan berdampingan ketika sedang jam pembelajaran mendengarkan ada terdengar suara tangisan seorang murid pas jam kerja. Kayaknya suaranya juga murid perempuan. Dan saya pun pergi keluar gitu kan, keluar kelas karena agak terganggu gitu kan, sedang mengajar ada anak menangis. Ya saya keluar gitu melihat di mana ini asal tangisan tersebut. Nah, setelah saya lihat ternyata suara tangisan itu terlihat murid atau siswa perempuan, kelasnya kelas Bu Tati gitu ya, yang sedang berlutut di depan kelas, dengan keadaan terik matahari kemarin gitu kan, panas ya, dijemur gitu ya dijemur kayak gitu, menghadap ke depan kelas Ibu Tati ya. Saya melihat itu kan Bu Tati, saya lihat di kelasnya tampak cuek saja gitu, langsung terus memberikan mengajar gitu ya. Di sisi lain murid-muridnya gitu, murid-murid Bu Tati tengok keluar karena melihat temannya ya yang sedang tadi dihukum ya. Nah, yang jadi masalah itu, yang perlu tanggapan itu, apa yang harus Bapak lakukan kalau Bapak itu jadi saya? Oh gitu. Itu. Ya. Terus apakah kalau Bapak jadi saya gitu ya, akan melakukan instruksi kepada Bu Tati, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atau kelas yang dipimpinnya ya, seperti saya itu kan saya bertanggung jawab atas kelas saya. Kalau mendengar ada anak kan agak terganggu. Jadi, nah dalam kondisi seperti apa itu Bapak yang bisa melakukan instruksi terhadap Bu Tati? Nah, Jadi kira-kira ya, tanggapannya bagaimana? Bagaimana? Jadi menurut saya ya, dengan rekannya Bu Tati sama ya Pantung itu sama guru, jadi melihat emang di sisi lain itu sangat mengganggu ya, ada anak kecil nangis sedangkan kita lagi fokus belajar dengan kelas kita gitu ya. Jadi tanggapannya gini, jadi nanti kalau ada waktu atau sedang istirahat, sudah beres belajar mengajarnya,
saya coba ngobrol dengan Bu Tati apa yang tadi yang dilakukan oleh Bu Tati terhadap siswanya yang dihukum itu ya. Nanti kalau sudah muridnya sudah ya kita cuma berdua aja lah dulu gitu cari ya menasihati Bu Tati dengan tadi menghukum siswanya dan kita ngobrol dulu apa itu ya siswanya yang dilakukan sampai bisa dihukum sampai gitulah dijemur ya oleh Bu Tati. Jadi kita nanti cari waktu buat ya ngobrol-ngobrol tentang tadi permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Oh, jadi kita tidak interupsi langsung. Oh iya, saya tidak interupsi langsung karena kan di sana ada banyak siswa yang lagi waktunya belajar, tapi nggak enak kan kalau kita ngobrol siswanya didiemin dulu. Jadi kita nanti cari waktu aja, waktu istirahat atau mau pulang sebentar lah kita ngobrol-ngobrol dulu. Kira-kira ngobrol apa? Ngobrol Ya tentang tadi yang sangat mengganggu gitu, kenapa si siswa itu sampai nangis, sampai dihukum segitunya lah, sampai dijemur, diterik yang panas itu kan saya merasa terganggu dan sangat kasihan gitu. Oh, Ya perasaan saya kalau itu kasihan, tapi itu kan menurut Bu Tati kan itu hukuman yang itulah ketegasan terhadap siswanya kan beda-beda. Kalau setiap guru itu kan kalau memberi hukum itu beda-beda. Tapi kita mengamati dulu lah nanti yang saya mau diobrolkan. Jadi mungkin Bapak akan melakukan hanya mengamati saja dulu, ya langsung gitu, tidak instruksi langsung kan di sana masih waktunya belajar mengajar gitu. Selama anak tersebut tidak terjadi tidak terjadi sampai kekerasan, kita lihat dulu sampai di gimana gitulah hukumannya. Gitu. Jadi di sela-sela waktu baru kita diskusi. Nah, gitu diskusi tentang hukuman ya itu tentang siswa tersebut. Saya juga mungkin kayaknya agak sependapat memang dengan Bapak ya seperti itu. Jadi tidak menyetop atau interupsi secara langsung karena mungkin kata Bapak juga tadi cara mendidik itu berbeda-beda. Ya, beda-beda. Misalkan yang Bu Tati agak cenderung galak gitu kan. Kalau Bapak makan nyantai gitu. Beda-beda. Jadi Bapak akan melakukan diskusi di waktu senggangnya dengan Bu Tati tentang hukuman tadi. Nah, sebaiknya kira-kira Bapak setuju tidak dengan kasus atau permasalahan atau sikap yang dilakukan oleh Bu Tati? Ya, jadi saya sebenarnya gimana ya, jadi itu kan karakter Bu Tati ya sebenarnya dengan memberi ya dengan ketegasannya, dengan ya kedisiplinannya itu sangat bagus lah kalau di kesana mah. Tapi dengan cara hukumannya itu saya sebenarnya nggak setuju. Karena ya walaupun sampai dijemur gitu kan tidak ada kekerasan ya istilahnya, itu sampai cuma dijemur doang gitu ya. Tapi menurut saya itu nggak setuju. Karena kan di sisi lain ada kalau sampai terlihat ya kan di sekolah ada yang banyak dagang itu orang-orang yang lewat masyarakat. Jadi tanggapannya orang berdagang atau masyarakat, kenapa? Jadi mengganggu psikologi anak juga. Iya, psikologi anak juga. Kenapa itu sampai anak itu sampai nangis, perempuan sampai tarik matahari dijemur. Kenapa? Jadi psikolog anaknya terganggu malu. Yang pertama psikolog anak ya malu lah terganggu. Yang kedua itu kan mencakup ke sekolah nanti ada berkata-kata masyarakat atau yang berdagang itu anggapannya jelek gitu, terhadap sekolah dan guru tersebut gitu. Jangan ke sekolah itu ada guru galak. Jadi anggapannya itu padahal kan belum tahu masyarakat dan pedagang itu permasalahannya. Jadi di sisi lain Bu Tati itu bagus ya. Iya bagus disiplin gitu.
Tapi di sisi lain, di sisi ya lain kita juga ya gitu juga kan. kalau ya ya itu kalau bisa ya menurut saya hukumnya itu yang cara mendidik lah, cara mendidik misalkan kalau tadi siswa coba diulang lagi apa yang dikatakan Bu Tati atau ya pembelajarannya coba diulang lagi atau dengan cara apa gitu, cara yang Jadi bentuk hukuman yang mendidik. ya yang mendidik atau secara menjawab pertanyaan dari Bu Iya. Tati gitu ya, tanya jawab lah secara itu hukumannya kalau bisa gitu. Jadi secara umumnya begini, kalau saya simpulkan ya, mungkin Bapak itu akan melakukan interupsi tapi secara tidak langsung Ya. dan di luar jam Di pembelajaran. jam pembelajaran ya gitu. Diskusi tentang mengenai pemberian hukuman yang mendidik. Ya, mendidik gitu. Nah, seandainya pun memang betul sekali Pak, itu juga kan kadang dan dilema juga kan. Iya, Makanya saya juga tadi agak galau gitu Pak, dilema mau ngomong langsung ya, memang karakter cara mendidiknya ya, seperti itu. itu. Kalau kita biarkan juga kan malu juga sekolah gitu Iya, kan. iya. Kalau disebut nanti sekolah ada huru hara gitu kan ya. Nah, tapi alhamdulillah ketika ya sudah ngobrol dengan tanggapan dari Bapak, saya pun juga setuju gitu. Tapi nah, bagaimana kalau seandainya tadi kita Bapak ya sudah diskusi dengan Bu Tati, tapi Bu Tati tidak menghiraukan atau tidak mau menerima pendapat Bapak, mungkin apa lagi kira-kira? Oh, kalau tidak gini ya, kalau Bu Tati masih belum lah ya belum apa menerima lah pendapat dari saya, mungkin yang saya akan lakukan dengan ya berdiskusi dengan coba dengan ke pimpinan sekolah atau ke bapak kepala sekolah ya, karena bapak kepala sekolah kan bertanggung jawab atas semua di sekolah gitu, terhadap gurunya, siswanya. Jadi kita cari solusi gimana pendapat bapak kepala sekolah terhadap kejadian yang tadi dilakukan oleh Bu Tati menghukum anak perempuan ya, tadi perempuan sampai nangis dijemur. Jadi kalau saya kasihan gitu kalau cara dengan Bu Tati itu saya kasihan, apalagi itu perempuan. Ya. Meskipun kesalahannya ya menurut Bu Tati itu sangat mengganggu Bu Tati gitu. Tapi menurut saya itu hukumannya sangat terlalu berat lah. Ya. Tapi kita diskusi lagi nanti ke Bapak Kepala Sekolah gimana tanggapan Bapak Sekolah, apakah ya pendapat dengan saya atau nanti ke Bu Tati dengan cara apa oleh Bapak Kepala Sekolah menasihatinya gitu. Jadi dengan kata lain Bapak itu menggunakan care atau naluri naluri terhadap korban atau terhadap siswa. Iya, kasihan gitu. Menggunakan naluri ya dapat dimengerti dan juga saya pahami. Memang kalau seandainya Bapak tanggapan Bapak seperti itu, berarti Bapak menggunakan naluri ya, kasihan terhadap siswa tersebut. Jadi sebaiknya kita gunakan hukuman yang mendidik. Iya, dengan cara mendidik lah, dengan jangan sampai cara begitu sampai dijemur, apalagi kekerasan jangan sampai lah. Gitu menurut saya. Terima kasih Pak, saya sangat terbantu dengan tanggapan dari Bapak dalam kasus Bu Tati ini ya. Iya. Kita jalani bersama-sama ya, semoga pendidikan kita semakin terus maju. Ya, jangan sampai ada kekerasan lah dalam betul pendidikan tersebut. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi nggak galau lagi. Iya, saya terima kasih.